Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Sudah setia bersama kami di Florata pagi ini ya, kanal informasi dan inspirasi. Dan topik kita yang pertama pendengar kami hadirkan terkait dengan Balai POM ya, latih kader keamanan pangan di Nagekeo. Dan sudah di ujung telepon bersama kita Bapak Yosep Nahaklau, Kepala Balai POM di Kupang. Selamat pagi Pak Yosep. Selamat pagi para pendengar RRI ND dimanapun berada. Salam dari Kupang, Ibu Kota Provinsi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya, semuanya pada baik di sini Pak. Walaupun cuacanya sedikit dari kemarin ya, hujan hingga saat ini hujan Pak Yosep. Bagaimana keadaan di Kupang Pak Yosep? Cuacanya? Kupang pagi ini cerah, udaranya juga segar. Oke, luar biasa, semangat ya pagi hari ini. Baik, ini untuk melancarkan wawancara kita pagi ini ya Pak Yosep ya. Mudah-mudahan lancar. Amin. Oke, Pak Yosep, ini Balai POM beberapa hari yang lalu latih kadar ya keamanan pangan di Nagekeo, begitu ya Pak Yosep ya? Betul, jadi ini sebenarnya rangkaian dari program kita yang namanya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman. Dan ini kita sudah tahun ini ada 3 lokus di 3 kabupaten, 1 Kabupaten Nagekeo, 1 lagi Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Saburai Jua. Nah, kegiatan ini sudah kita awali dari bulan April sebenarnya, ada rangkaian kegiatan, ada tahap advokasi, dan setelah itu advokasi kepada pemerintah daerah dan lintas sektor yang terkait dalam program ini. Kemudian kita tindak lanjuti dengan kegiatan pelatihan atau BITEK pada kader, yang kemudian harapannya kader-kader keamanan pangan yang terbentuk ini akan menjalankan tugas dalam rangka memfasilitasi, mensupervisi ya keamanan pangan di desa atau kelurahannya masing-masing. Nah, kemudian setelah pelatihan atau setelah bentuk kader melalui pelatihan yang sudah dilakukan kemarin, para kader ini nanti akan melakukan kegiatan fasilitasi keamanan pangan pada komunitasnya masing-masing. Jadi ada komunitas ibu rumah tangga, dan untuk desa atau kelurahan yang kita identifikasi ada kasus atau kejadian stunting, maka ibu-ibu rumah tangga yang menjadi komunitas di situ adalah rumah tangga dengan anak yang stunting. Nah, kemudian juga ada fasilitasi kepada pelaku-pelaku usaha pangan yang ada di desa atau kelurahan, sehingga bisa meningkatkan mutu atau produk dari pangan yang dikelola oleh usaha-usaha pangan atau home industri yang ada di desa kelurahan. Dan lebih lanjut dari itu, kita harap nanti mereka bisa kita fasilitasi sampai produknya mempunyai izin edar, sehingga bisa memiliki akses pasar yang lebih luas. Setelah itu ada juga pendampingan atau fasilitasi dari kader kepada komunitas di sekolah ya, terkait dengan pangan jajanan anak sekolah. Nah, itu tentu kader-kader ini nanti akan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk membangun awareness ya, membangun kepedulian terhadap keamanan pangan di lingkungan sekolah. Nah, juga kepada usaha-usaha pangan yang bergerak di bidang penyaluran atau distribusi pangan yang ada di desa atau kelurahan itu. Jadi seperti kios atau toko-toko yang menjual pangan. Sehingga kita harapkan nanti semua komunitas yang berhubungan dengan rantai pangan mulai dari produksi sampai dengan dikonsumsi, ini mempunyai kepedulian atau awareness untuk sama-sama menjaga keamanan pangan. Karena apa? Karena kita tahu keamanan pangan ini juga penting untuk mencegah penyakit akibat pangan atau foodborne disease, yang juga merupakan salah satu penyumbang terhadap angka kesakitan dan angka kematian yang
ada saat ini. Jadi Iya. kita berharap melalui upaya ini kita bisa melakukan upaya-upaya preventif ya, pencegahan, sehingga masyarakat kita pada tingkat kelurahan yang diintervensi ini atau desa atau kelurahan diintervensi ini terhindar dari penyakit-penyakit akibat pangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua tentu dari sisi ekonomi, kita harapkan melalui upaya atau intervensi yang kita lakukan dalam program ini, usaha-usaha pangan, home industri yang ada di desa kelurahan itu meningkat kualitas mutu produknya, lebih lanjut tentu pemasarannya akan lebih baik, atau bahasa itunya ya akses pasarnya akan lebih luas, sehingga pertumbuhan ekonomi di desa atau kelurahan itu bisa meningkat, dan tentu akan kembali lagi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat atau penduduk yang ada di desa. Yeah. Nah, saya kira itu gambarannya tentang kegiatan kita itu yang namanya Germas Sapa, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman. Ya, Pak Yosep, di tanggal 22 ya kalau tidak salah ya melakukan kegiatan ini ya Pak ya, 22 Mei. Iya, dan ya, dan itu menjadi harapan dan tujuan BPOM melakukan beberapa latihan ya kader keamanan pangan di Nagekeo. Kalau boleh tahu ini berapa desa dan berapa kadar yang mengikuti pelatihan ini Pak? Jadi di Nagekeo itu ada 3 desa, ya ada 3 desa. Cuma saya tidak hafal persis desanya ya. Ada 3 desa, dan setiap desa itu ada 15 kader ya, 15 kader. Nah, nanti kader-kader ini yang nanti turun ke desanya masing-masing akan melatih atau memfasilitasi masyarakat yang ada di komunitasnya masing-masing, kurang lebih sekitar 50 komunitas masyarakat yang ada di desa, 50. Jadi komunitas dari ibu-ibu rumah tangga, kemudian pelaku usaha, komunitas sekolah, kurang lebih sekitar 50 orang. Nah, tentu ini jumlahnya tentu tidak mencakup semua. Karena itu melalui program ini kita harapkan setelah intervensi ini berlangsung, pemerintah desa ya bisa mereplikasinya dengan menambah cakupan. Nah, itu harapannya, karena program kita ini tidak bisa mencakup semua komunitas yang ada di masyarakat ya. Seperti saya sampaikan tadi, ibu-ibu rumah tangga yang ada di satu desa kelurahan tentu banyak, tetapi tidak bisa semua dicakup. Nah, kita harapkan nanti tahun depan dan seterusnya itu cakupannya bisa ditambah sendiri oleh komunitas desa, oleh masyarakat, oleh desa, tentu melalui anggaran desa, dana desa yang ada. Dan karena itu tadi saya sampaikan, program ini sudah kita sosialisasikan dari awal sebelum pelatihan kepada pemerintah desa. Hadir Pak Sekda waktu itu, Pak penjabat bupati, kemudian kepala OPD, termasuk OPD yang mengurus terkait desa, dinas kesehatan, dan OPD lain ya, dinas pendidikan, sehingga kita sudah punya pemahaman yang sama. Ya, kami sampaikan bahwa ini sebenarnya semacam pilot project atau proyek percontohan lah untuk model intervensi ini dalam rangka membangun keamanan pangan atau budaya pangan aman ya, budaya pangan aman di lingkungan masyarakat kita. Dan kami mengambilnya pada baru kali ini 3 desa, sedangkan desa kelurahan yang lain kami harapkan melalui pemerintah daerah, melalui Pemdes terutama ya, PMD tentu akan bisa mengawal replikasinya di desa-desa yang lain, sehingga ini nanti model ini bisa dikembangkan ya di desa-desa yang lain, dan pada ujungnya akan lahir satu budaya yang sadar akan pangan aman. Kenapa sadar pangan aman ini penting? Karena pangan aman ini mempunyai kontribusi langsung pada angka kesakitan dan angka kematian. Nah, sehingga kita bisa mencegah kejadian penyakit akibat pangan. Oke. Iya, dan nanti setelah lakukan pelatihan ini, kader keamanan pangan lokal di Nagekeo, apakah nanti ada kontrol balik dari BPOM sendiri?
Betul, kita mendampingi ya. Kita mendampingi setelah kita latih, kita akan mendampingi dan sudah tersusun jadwal-jadwal latih pendampingan atau fasilitasi dari kader kepada masyarakat, dan kami mendampingi untuk memastikan kader-kader ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dan tujuan dari program ini bisa terdeliver sampai kepada perorangan ya, masyarakat perorangan yang ada di desa. Baik, ya terima kasih Pak Yosef atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND ya. Salam sukses selalu, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi, salam sukses untuk kita semua.